Halo semuanya, selamat datang channel ini Manta. Kalau kamu Jadi di video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan yang kalian kirimkan di kolom komentar videoku yang ini. Terima kasih ya sudah kasih rame kolom komentarnya buat video Q&A ku kali ini. Terus saya nggak bakal sendirian jawab Q&A-nya nih. Saya bakalan ditemani sama es teh dan stik pisang. Tadi saya buat ini sebelum bikin ini video, jadi makanya kayak riweh gitu kan. Sini saya pakainya pisang dipotong kecil-kecil, terus ditaburkan palm sugar sama susu kental manis yang coklat. Karena jujur saya tuh sukanya susu kental manis putih kan, tapi adanya yang coklat, jadi udahlah aja. Karena lagi pengen makan yang manis-manis sih. Oh ya, saya juga mau bilang selamat tahun baru dan selamat Natal buat kalian yang merayakan. Maaf ya kalau misalnya video ini itu lambat sekali dibuat, karena akhir-akhir ini tuh saya sibuk sekali. Pertama, saya tuh punya kesibukan di luar kuliah, itu pekerjaan. Terus kalau di kuliahnya sendiri saya sibuknya kerjakan laporan praktikum dan tugas besar. Terus kalau di dunia persmulian saya tuh lagi sibuk-sibuknya edit video di SB48 Team P sama ZDC48 juga, untuk semua tim ya kalau di ZDC48. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan menjawab, bukan kita sih, saya yang menjawab semua pertanyaan yang kalian berikan. Oke, tunggu guys, saya haus, saya minum dulu ya. Enak, sumpah. Kita ke pertanyaan pertama. Maaf ya, saya menyontek ini di laptop. Pertanyaan pertama, selain konten yang pernah Amanta buat, kepikiran buat konten apa? Sumpah jujur, saya tuh lagi bingung mau buat konten apa lagi, karena akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, kayak bulan Desember kemarin kan viewersku bener-bener turun kan. Jadi bingung, mungkin kalian yang menonton tuh kayak bosan gitu. Makanya saya lagi pikir konten apa bagus yang dibuat, selain kayak coverkan lagu ke dalam bahasa Indonesia, terus masak-masak. Jujur saya itu tidak terlalu tahu banyak tentang ngevlog, sumpah ya. Walaupun saya tuh sadar kalau saya tuh pintar ngebacot kan, itu sih. Tapi saya kepikirannya mau buat podcast, tapi alatnya itu masih kurang. Orang denger itu adik kuliah gimana guys. Saya tuh kalau di rumah, kalau bukan mesin ganggu saya, lihat. Jadi abaikan suaranya itu. Oh ya, tadi kan saya kepikiran buat konten podcast. Selain itu juga saya kepikiran pengen buat konten yang kayak anak kuliner begitu, dan tapi saya tidak tahu review makanan. Jadi lagi pikir-pikir juga saya sih, konten apa yang bagus dibuat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tanggapanmu tentang dibatalkan kuliah tatap muka atau luring luar jaringan ya, kepanjangannya. Ada senangnya, ada sedihnya. Pertama, yang sedihnya dulu ya. Kalau sedihnya tuh, saya tuh tipikal orang yang goblok kan. Biasa itu kalau misalnya kuliah langsung, saya tuh duduknya paling depan, karena saya tuh susah sekali mengerti apa yang dijelaskan dosen. Apalagi kan jurusan teknik sipil itu kan betul-betul susah kan. Jadi itu sih, kuliah secara langsung saja kita mungkin susah mengerti, apalagi kuliah online yang waktunya itu terbatas dengan Zoom dan jaringan juga. Saya punya pengalaman sih kuliah online. Ini pengalaman pahitnya tuh kayak ujiannya kan lewat Zoom kan, terus kirimnya juga lewat email.
Saya kirim jawaban, tapi 3 hari berikutnya dosenku tanya, Amata kenapa tadi ujian? Sedangkan jawaban itu saya kirim, dan emang saya ikut kelas zoomnya. Dan ternyata jawabannya itu tidak terkirim, masuknya di kotak keluar. Syukur dosenku tuh baik, bertanya saya kan, Amata kenapa ini? Dia ujian. Saya bilang, no, ini perasaan saya kumpul. Tapi kenapa tidak masuk? Pas saya cek lagi, masuknya di kotak keluar. Terus itu kan tadi yang sedihnya. Kalau senang itu saya bisa lebih fleksibel waktunya, no? Karena jujur ini pengalaman kayak kalau misalnya kuliah online itu kan biasa pakai Zoom, satu biasa kasih matikan kamera sama mic-nya. Jadi bar kita tuh kayak denger podcast begitu dan terus saya tidur, gila kan? Tekan dulu saya teleponan. Kalau saya pikir sekalipun dikasih tugas dari dosen yang menjelaskan di Zoom itu, saya bisa baca materi yang dikasih juga. Jadi walaupun dijelaskan secara daring begitu, ya percuma, saya tidak mengerti. Tapi ya hitung-hitung absen ya kan. Itu sih. Mungkin kamu orang juga sama kayak saya. Kalau kuliah online itu ada yang tidur, ada yang makan. Tapi jujur ya, temanku pernah bilang soalnya tuh, dia tuh ntar Zoom. Tunggu sama minum. Sementara Zoom kan, ini di akhir mata kuliah, dia tuh lagi mandi, tiba-tiba si dosennya bilang, untuk semua mahasiswa tolong kameranya dihidupkan. Dan dia panik dong guys, sumpah. Dia langsung ini kayak ngakak gitu dan mendengar cintanya, kayak kok bisa ya. Tapi itu kan saya juga ikut kelas itu, memang dosennya masuknya terlalu pagi, padahal di jamnya itu dan 7.50, tapi dosennya masuk jam 7.20. Aneh kan? Tapi memang dia pakainya Zoom yang unlimited sih, yang udah berpatokan dengan waktu 45 menit. 45 itu. Itulah. Itu sih. Oke. Kita ke pertanyaan ketiga ya. Selain Wota atau fans JKT48, fandomnya apa? K-pop, alasannya. Fandom kita ada banyak. Saya multi fandom. Pertama, Insomnia. Saya tuh suka sekali sama musik-musiknya Dreamcatcher. Ya, karena memang saya lebih suka musik-musik Jepang kan, jadi lebih nyambung ke sana. Terus biasku di Dreamcatcher itu Dami, karena suara itu kan berat, terus dia rapper gitu. Sebenarnya pas di masuk SB48 saya pengen sekali belajar nge-rap, tapi sayang saya itu tidak fasih bahasa Korea. Saya juga takut kalau misalnya saya nyanyi Korea terus pelafalnya salah, pasti bakal dibully. Karena kalian tahu kan kalau misalnya fans K-pop itu kayak gimana. Itulah. Selain Dreamcatcher, saya juga suka G-Friend. Jadi nama fandom itu Buddy. Karena di grup dance coverku yang lama itu kan saya coverkan G-Friend. Jujur itu pertama kalinya saya dapat girl group yang betul-betul bagus, karena isinya itu golden voice semua. Terus golden visual juga. Jadi kalian juga wajib dukung G-Friend. Selain G-Friend dan Catcher, saya Wizwan. Saya juga suka Aizwan karena ada Nako. Ke pertanyaan keempat lagi ya. Gimana nih perasaannya ada di peringkat 9 di Sosenkyo kemarin? Oh ya, jadi kemarin SB48 itu kan mengadakan Sosenkyo Senbatsu yang ketiga. Dan kebetulan saya tuh masuk ke peringkat 9, alhamdulillah kan. Bayangin ya, saya tuh
masih 6 bulan di SPF48 tapi bisa masuk peringkat gitu. Soalnya kalau itu saya udah berpikir banyak kalau misalnya bakalan masuk di senbatsunya SPR karena dapat project saja jarang. Saya tuh masih 6 bulan di SPF48 tapi bisa masuk peringkat gitu. Soalnya kalau itu saya udah berpikir banyak kalau misalnya bakalan masuk di senbatsunya SPR karena dapat project saja jarang gitu. Selama SPR itu saya sudah banyak bawakan lagu. Yes, banyak ya. Yang pertama itu kan lagu debutnya SPR Gen 8 Yum Eno Road. Itu debutnya Gen 8, artinya rute menuju impian. Terus yang kedua, mati lampu. Tunggu ya. Tunggu.